Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kita harus menguasai separuh kekuatan, menggenggam 9 elemen, meninggalkan inti bumi, dan melangkah ke langit tak berbatas. Musuh yang kosong mungkin terlihat banyak, tetapi sebagian besar dari mereka hanyalah cangkang tanpa jiwa. Hidup dan mati mereka tidaklah penting, yang terpenting adalah kita harus mengumpulkan kekuatan terkuat untuk menembus garis depan. Musuh dari Void pasti akan menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk menghalangi kita, oleh karena itu, kita harus mencapai inti dengan kecepatan setinggi mungkin. Sejauh yang aku tahu, kata Xiaoyan, 5 elemen inti bumi adalah kunci. Bahkan kenyataannya, kekuatannya berada di tingkat ketiga jalur 4 elemen. Perbedaan kekuatan di tingkat kelima sangat besar, dan kesenjangan ini tidak bisa ditutupi dengan jumlah orang. Untuk Raja Tua yang agung dari Void tidak perlu khawatir, serahkan padaku untuk menanganinya. Yang kita butuhkan hanyalah memastikan setiap orang fokus menghancurkan inti mereka. Xiaoyan perlahan berbicara, sementara Yunyan mengerutkan alisnya sedikit. Dia memandang Xiaoyan dengan serius. Apakah tingkat kelima ini benar-benar sepenting itu, tanyanya. Segala tindakan dari Void, baik dari Void Barat hingga Void Timur, dipimpin oleh satu orang. Xiaoyan pun menjelaskan hal tersebut. Pencuri Kenwang adalah pangeran kedua dari Void, yaitu Suan King, dan dialah yang membawa pergi sang ratu. Jadi, tujuan kita dalam perang ini adalah membunuhnya. Nada Xiaoyan menjadi lebih tegas saat menyebut nama Suan King. Kecerdasannya sangat mendalam, dan kekuatannya saat ini berada di tingkat dewa pejuang. Jika dia mencapai pencerahan, dia akan berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Yunyun bertanya dengan wajah serius, apa kekuatan pangeran ini sebenarnya? Seorang dewa pejuang? Jawab Xiaoyan. Lalu semua orang di sekeliling mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Seorang dewa pejuang yang memimpin pasukan besar dewa keabadian adalah ancaman besar. Sebelumnya, Xiaoyan memimpin 50.000 dewa keabadian. Tetapi di hadapan seorang dewa pejuang seperti Suan King, pasukan itu terasa kecil. Xiaoyan mengangguk pelan, memastikan bahwa kekuatan musuh ini tidak disembunyikan. Kekuatan yang begitu lemah hingga tampaknya dapat ditiup hingga hilang adalah kekuatan yang sengaja disembunyikan. Kecuali jika kekuatan itu berada pada tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima dari dewa keabadian. Namun, Xiaoyan merasa kemungkinan ini sangat kecil. Informasi semacam ini sulit untuk dikonfirmasi, terutama mengingat keunggulan Void dalam teknologi dan penelitian. Jadi tidak dapat dikesampingkan bahwa mereka mungkin memiliki artefak yang mampu menyembunyikan tingkat kekuatan mereka. Dan di antara ribuan ahli kuat dari dunia kuno, hanya sedikit yang berhasil mencapai tingkat ketiga. Mungkin hanya ada belasan orang. Namun, ketika mereka berkumpul, mereka mampu membentuk kekuatan tempur yang cukup besar. Xiaoyan menyadari potensi ini, lalu melanjutkan untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Dia tahu bahwa strategi hanyalah alat, sementara kenyataan di medan perang seringkali jauh lebih kacau. Musuh tidak akan mengikuti rencana kita. Karena itu, ia memutuskan bahwa fleksibilitas dan ketenangan dalam menghadapi perubahan adalah kunci untuk bertahan. Mengikuti susunan teleportasi kuno yang telah dipersiapkan sebelumnya, seluruh pasukan bergerak dengan cepat dan menyebar untuk melakukan persiapan terakhir menjelang perang besar. Tidak ada yang berani lengah, karena dalam perang sebesar ini, siapa yang bisa memastikan keselamatannya? Namun, dengan kehati-hatian, mereka berusaha meminimalkan risiko. Dunia para dewa yang dipimpin oleh sang ratu, tampaknya telah mempersiapkan perang ini sejak lama. Karena berbagai senjata dan pil penyembuh telah disiapkan dengan baik. Meskipun bukan artefak tingkat tinggi, mereka tetap memberikan manfaat tertentu. Dan setiap anggota pasukan mencari apa yang mereka perlukan untuk memperkuat diri. Persiapan yang matang ini menunjukkan tekad mereka untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Setiap orang sibuk mencari apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Kemudian saat ini, di atas dek kapal, Xiaoyan berjalan perlahan,
melewati Yunyun yang berdiri dengan pedang tergenggam erat di tangannya. Tatapan mereka bertemu sejenak, tetapi Xiaoyan tidak menoleh. Sementara itu, Yunyun merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Ada sebuah perasaan yang sulit ia kendalikan. Lalu Xiaoyan akhirnya berhenti di ujung dak, dan dengan nada santai ia bertanya, "Bagaimana denganmu, Yunyun?" Yunyun tersenyum tipis, menjawab tanpa ragu tetapi juga tanpa ekspresi malu seperti di masa lalu. Hubungan mereka kini seperti dua teman lama yang akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun, berbicara tentang hal-hal besar seolah-olah waktu tak pernah memisahkan mereka. "Saya masih ingat," kata Xiaoyan, menyisipkan senyum kecil di bibirnya. "Di dalam gua itu, sekali lihat saja, saya bisa membunuhmu." Yunyun tertawa kecil mendengar itu, tetapi kemudian bertanya dengan nada serius, "Setelah semua waktu ini, apakah kamu tetap sendiri?" Xiaoyan menoleh sedikit, matanya penuh ketenangan. "Aku baik-baik saja. Selama ini aku belajar seni pedang dari Master Malen, meskipun hasilnya belum banyak, setidaknya aku sudah mencapai sedikit kemajuan." Yunyun pun tersenyum kecil, tetapi ia segera berbicara dengan nada lebih serius. "Apakah kamu benar-benar merasa seperti itu?" Xiaoyan tidak menjawab langsung, hanya mengangguk pelan. Dia pun lalu memandang wajah Yunyun yang begitu familiar baginya, lalu berkata singkat tentang takdir. Beberapa hal sudah ditentukan sejak awal. Saat Xiaoyan berbalik untuk pergi, Yunyun tetap diam di tempatnya. Tatapannya mengikuti langkah Xiaoyan, dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Gumamnya terdengar lirih di tengah angin laut. "Begitu banyak istri, tapi kenapa hanya aku yang tidak ada?"